Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada hari ini akan berdiskusi materi mengenai kedaulatan Tuhan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syahril Muhammad Aldian. Saya Dasar Tasya Jamilatudina. Saya Muhammad Juljian Ramdhani Musyafa. Saya Aji Irawan. Saya Iqbal Dinul Haq. Saya Nadia Agustina. Saya Sri Rahmawati. Saya Syifa Hopipah. Saya Silvia Restu Pertiwi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah sebuah teori dalam ilmu politik yang menyatakan bahwa sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari Tuhan, bukan dari rakyat, hukum, atau institusi lain. Dalam pandangan ini, pemimpin atau raja dipercaya memperoleh kekuasaan langsung dari Tuhan, sehingga kekuasaannya dianggap suci, mutlak, dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang selanjutnya ada ciri-ciri utama dari teori kedaulatan Tuhan. Yang pertama ada kekuasaan yang bersifat absolut. Raja atau pemimpin tidak tunduk pada hukum buatan manusia karena dia dipercaya menjalankan kehendak Tuhan. Yang selanjutnya adalah tidak mengenal partisipasi rakyat. Rakyat tidak memiliki hak untuk memilih atau mengganti. Rakyat tidak ada hak untuk memilih atau mengganti pemimpin karena kekuasaan dianggap berasal dari Tuhan, bukan dari rakyat. Yang selanjutnya ada pemimpin dianggap wakil Tuhan di bumi. Tindakan dan kebijakan raja dipandang sebagai perwujudan kehendak Tuhan, sehingga dianggap benar dan suci. Yang terakhir ada agama dan negara sangat erat kaitannya. Seringkali negara menggunakan agama sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Yang selanjutnya silahkan lanjut. Selanjutnya ada asal-usul teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan muncul seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan agama Kristen di Eropa, di mana Tuhan dipandang sebagai sumber segala kekuasaan. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintahan pada saat itu, di mana baik di tingkat negara maupun di gereja. Kedaulatan Tuhan, yang juga dikenal sebagai nomokrasi, adalah sebuah teori politik yang menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber tertinggi dari segala kekuasaan dan hukum. Dalam sejarah, teori ini dianut oleh banyak kerajaan dan negara, terutama di masa lampau seperti Mesir kuno, Jepang, Cina, dan Jawa dan Hindu. Contoh-contoh sejarah yang menunjukkan kedaulatan Tuhan yaitu Mesir kuno. Raja-raja Mesir kuno dianggap sebagai dewa atau wakil dewa, sehingga mereka memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan dan hukum berdasarkan kehendak Tuhan. Jepang, Kaisar Jepang dianggap sebagai keturunan Dewi Matahari, Amaterasu, dan memiliki kedudukan yang sangat suci dan sakral dalam pemerintahan. Kaisar Cina dianggap sebagai anak surga dan memiliki kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengatur kekaisaran. Jawa Hindu, raja-raja Jawa Hindu pada masa lampau juga dianggap memiliki hubungan spiritual dengan dewa-dewa dan pemerintahan mereka berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan. Dan selanjutnya akan dilanjut. Di sini ada beberapa negara yang pernah menganut atau dipengaruhi oleh teori kedaulatan Tuhan. Di antaranya ada Mesir kuno. Kalau Mesir kuno, ada Firaun dianggap sebagai dewa hidup dan penguasa tertinggi yang memiliki Tuhan di bumi. Lalu ada Jepang. Kaisar Jepang terutama pada masa lalu dianggap sebagai titisan dewa matahari dan memiliki kedudukan suci di masyarakat Jepang. Dan selanjutnya ada Arab Saudi. Sebagai negara dengan sistem monarki absolut, Arab Saudi dianggap dirinya sebagai pelindung dan penjaga tempat-tempat muslim seperti Mekah dan Madinah, yang memberikan legitimasi religius terhadap pemerintahannya. Lanjut akan dijelaskan oleh
Untuk selanjutnya yaitu terkait negara Ethiopia merupakan dipimpin oleh Raja Haile Selassie mengklaim keturunan dari Raja Salomo dan Ratu Soeba serta dianggap sebagai pemimpin yang diberkahi Tuhan. Lalu selanjutnya yaitu negara Arab Saudi sebagai negara dengan sistem monarki absolut. Arab Saudi menganggap dirinya sebagai pelindung dan penjaga tempat-tempat suci umat Islam seperti Mekah dan Madinah yang memberikan legitimasi religius terhadap pemerintahannya. Lalu dilanjut terkait negara Belanda dan Swiss. Pada masa pemerintahan John Calvin, negara-negara ini sempat menganut sistem di mana hukum Tuhan menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan masyarakatnya. Dan yang terakhir yaitu merupakan Jawa kuno, yaitu raja-raja Jawa pada masa Hindu-Buddha menganggap bahwa diri mereka sebagai perwujudan dari dewa, seperti Wisnu atau Siwa yang memiliki kekuasaan mutlak atas rakyatnya. Lalu akan dilanjut terkait para pencetus teori kedaulatan Tuhan. Baik, jadi ada 4 orang ahli yang menjadi pencetus teori kedaulatan Tuhan. Yang pertama itu ada Agustinus. Agustinus menekankan bahwa Tuhan adalah sumber utama segala kekuasaan dan otoritas. Yang kedua ada Profesor Hegel. Menurut Profesor Hegel, kedaulatan Tuhan terlihat dalam spirit absolut yang dimana Tuhan mengatur sejarah melalui proses dialektika. Pertentangan ide, tesis, dan antitesis menghasilkan pemahaman baru atau sintesis, membawa manusia menuju kesadaran diri dan kebebasan sehingga mencapai kesadaran mutlak. Lalu yang ketiga merupakan Thomas Aquino. Beliau menyatakan bahwa kedaulatan Tuhan berarti Tuhan adalah pencipta dan pengatur segala alam. Manusia hanya memiliki kebebasan dalam memilih dan harus bertanggung jawab atas semua pilihan yang telah dia perbuat. Lalu yang keempat yaitu Friedrich Julian Stahl. Menurut beliau, kedaulatan Tuhan merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kehendaknya mengatur sejarah dan masyarakat. Tuhan memiliki rencana yang baik atas segala hal yang berhubungan dengan institusi sosial, menjadikannya sumber moralitas dan hukum. Lalu selanjutnya akan dilanjut kepada kelebihan teori kedaulatan Tuhan. Oke, jadi untuk kelebihan daripada teori kedaulatan Tuhan ini, yang pertama yaitu legitimasi moral, yang dimana teori ini memberikan dasar moral dan juga religius yang kuat untuk pemerintahannya, sehingga karena kekuasaan dianggap sebagai tata dan juga titah dari Tuhan, yang mana memberikan legitimasi yang kuat untuk tindakan perintah, sehingga apapun keputusan ataupun kebijakan pemerintah merupakan kehendak daripada Tuhan. Yang kedua, memiliki kelebihan dari sisi kesejahteraan spiritual, yaitu dengan menegakkan prinsip-prinsip religius dalam pemerintahan, yang mana diharapkan bahwa masyarakat akan lebih mendekatkan diri kepada nilai-nilai spiritual dan juga etika yang dianggap penting dalam agama. Yang ketiga, memiliki kelebihan stabilitas sosial, di mana teori ini dapat menciptakan rasa persatuan dan juga stabilitas dalam tata kelola masyarakat, karena aturan dan hukum yang diberlakukan dianggap sebagai manifestasi daripada kebijakan dan juga kehendak Tuhan. Yang selanjutnya, yang untuk kelebihan dari teori kedaulatan Tuhan ini adalah pengendalian dari sisi korupsi. Dengan memandang kekuasaan sebagai wewenang Tuhan, diharapkan para pemimpin akan lebih bertindak sesuai dengan prinsip moral dan juga etika, sehingga mengurangi potensi korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaannya itu sendiri. Yang selanjutnya mungkin ada kekurangan dari teori kedaulatan Tuhan. Nah, selanjutnya di balik kelebihan teori kedaulatan Tuhan ada juga beberapa kelemahannya. Di antaranya yang pertama, tidak dapat
verifikasi secara empiris. Maksudnya diklaim bahwa penguasa itu mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan secara dibuktikan secara objektif. Yang kedua ada kekuasaan absolut. Hal ini bisa mendorong penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi akuntabilitas. Dan yang ketiga ada menghambat demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan berasal dari kehendak rakyat, bukan dari kehendak Tuhan melalui penguasa. Yang keempat, mengabaikan pluralisme agama. Teori ini dapat menimbulkan masalah karena tidak semua individu atau kelompok berbagai keyakinan yang sama tentang Tuhan. Dan yang terakhir, kekuasaan yang tidak transparan. Ini bisa menciptakan sistem pemerintahan yang tidak transparan dan menindas karena kritik terhadap penguasa dianggap sebagai pertentangan terhadap kehendak Tuhan. Dan yang Selanjutnya ada keterikatan kedaulatan Tuhan dengan Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kata Tuhan disebutkan sebanyak 4 kali, masing-masingnya itu dalam alinea pertama kata Allah, pada rumusan pembukaan alinea ketiga ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kedua, kata Tuhan dalam rumusan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan rumusan sila pertama Pancasila, yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga ada kata Allah dalam rumusan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang dimulai dengan kalimat demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya. Lalu yang keempat ada kata Tuhan dalam rumusan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dari pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif dan kontekstual Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan dan mendasarkan diri pada kedaulatan Tuhan. Menurut Jimli Asidik menyebutkan bahwa dalam pengertian kemahakekuasaan Tuhan atau kedaulatan Tuhan dalam praktik ketatanegaraan mengandung maksud bahwa terdapat persamaan dari kemanusiaan dan persamaan antara warga negara yang dipandang sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai setiap orang lahir dalam keadaan yang sama dan menyandang hak-hak yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yang mutlak dan berkuasa hanyalah Tuhan, sedangkan yang lain hanyalah nisbi dan relatif belaka. Jadi mungkin untuk diskusi kali ini bisa dipahamin ya bahwasanya teori kedaulatan Tuhan itu merupakan suatu teori yang paling tua di muka bumi ini yang menganut atau yang lebih dikedepankan kepada Tuhan itu sendiri, sehingga segala sistem pada masa itu memang berkaitan dengan kehendak Tuhan, baik itu dalam sistem ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, pada saat itu juga teori tentang kedaulatan Tuhan berkembang seiring berjalannya waktu, yaitu berkembang dengan beberapa atau telah dicetuskan oleh beberapa orang, yaitu menurut Agustinus
Terus yang kedua menurut Friedrich Julius Hegel, yang ketiga menurut Thomas Aquino, dan yang keempat menurut Friedrich Julius Hegel. Mereka mencetuskan pemikiran mereka terkait teori kedaulatan Tuhan itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya teori kedaulatan Tuhan memiliki kelebihan dan kekurangan yang tadi juga telah dijelaskan sama Bang Iqbal. Mungkin akan saya ulas kembali ya untuk kelebihannya, yaitu adanya legitimasi moral, yang kedua adanya stabilitas sosial, yang ketiga adanya kesejahteraan spiritual, yang keempat adanya pengendalian korupsi. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama tidak dapat diverifikasi secara empiris. Yang kedua, kekuasaannya absolut karena hanya mengikuti apa kehendak Tuhan. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu menghambat demokrasi karena sistem demokrasinya yaitu bukan berasal dari kehendak rakyatnya sendiri. Yang keempat yaitu mengenai pengabaian pluralisme agama. Yang kelima, kekuatan yang tidak transparan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu potensi manipulasi agama. Karena hal tersebut dapat merusak integrasi agama dan menciptakan ketidakpercayaan di antara para rakyatnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan terkait negara-negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan. Tadi telah dijelaskan juga oleh Rahma dan juga untuk saya sendiri, yaitu yang pertama oleh Mesir kuno, yang kedua Jepang, yang ketiga Ethiopia, yang keempat Arab Saudi, yang kelima Belanda, dan yang keenam Jawa kuno. Kayaknya cukup segitu. Untuk teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Mungkin ini ya, bukan menambahkan nih, hanya ingin bertanya. Boleh. Nah, menurut Thomas Aquinas tadi kan Ya. bahwa kedaulatan Tuhan berarti Tuhan adalah pencipta dan pengatur segalanya. Manusia memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas tindakan mereka ya. Ya. Dengan kedaulatan Tuhan tercermin dalam hukum moral yang dapat dipahami akal. Mungkin ini tuh ya, untuk kedaulatan Tuhan itu berkaitan erat dengan kedaulatan raja, karena raja itu disebut sebagai wakil Tuhan di dunia. Nah, Thomas Aquinas ini berpendapat jadi ada dua organisasi kalau bisa disebutkan. Yang pertama ada raja, yang kedua ada gereja. Nah, kerajaan itu dipimpin oleh raja. Yang menurut Thomas Aquinas ini, pendapat Thomas Aquinas ini, raja itu hanya mengatur masalah duniawi, dan untuk gereja dipimpin oleh paus. Yang ditugaskan atau yang memiliki tugas sebagai pemimpin untuk keagamaan. Nah, apakah menurut kalian itu apakah keterkaitan dalam kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan raja itu sangat berkaitan apa gimana? Kalau menurut aku sih berkaitan erat, karena tadi kita bilang bahwa raja itu sebagai manifestasi daripada kehendak Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan oleh raja itu merupakan titah daripada Tuhan. Nah, sehingga kalau kita lihat dari Kristiani, agama Kristiani, bahwa yang seperti tadi Thomas Aquinas katakan, antara untuk pemenuhan kebutuhan duniawi dan juga kebutuhan untuk setelah kematian nanti itu betul-betul diatur.
Karena apa? Karena kalau kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan, berarti kita juga percaya bahwa akan ada hari setelah kematian, gitu. Sehingga imbang antara pemerintahan dunia dan juga pengaturan dalam segi ibadahnya. Juga kalau kita lihat dari sisi Islam saja misalkan, bahwa Allah itu mengutus seorang Rasul sebagai kepala pemerintahan yang mana negaranya saat itu adalah Madinah, kemudian sebagai panutan untuk umat-umatnya beribadah. Nah, jadi teori kedaulatan Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa antara kehidupan dunia dan juga kehidupan masa depan di akhirat itu harus teratur, harus tertata. Cuman mungkin pada saat ini kedaulatan Tuhan itu tidak relevan digunakan karena pengaruh sekularisme. Mungkin dari kalian udah pada tahu lah, mungkinnya sekularisme itu adalah pemisahan antara agama dan juga negara, sehingga tidak relevan di kalangan saat ini. Makanya kalau kita tadi lihat dari kelemahan-kelemahannya, karena tidak bisa berdemokrasi dan akuntabilitas dan lain sebagainya. Walaupun secara hakikat kalau kita lihat, kita tinjau dari perspektif ketuhanan itu sebetulnya tidak jadi masalah, karena yang namanya manusia punya potensi untuk benar dan bohong. Kalaupun kita berdemokrasi lain sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu pembohongan publik. Nah, cuman pada saat ini kehendak Tuhan ataupun teori kedaulatan Tuhan tidak relevan itu ya tadi karena sekularisme itu, sehingga mungkin kita inginnya pada zaman saat ini inginnya bahwa manusia itu bisa berpendapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Itu kalau menurut aku masih jadi sangat relevan lah untuk Tuhan dan juga Raja, itu sangat erat, berkaitan erat. Aku mau nambahin. Ya, silakan. Kalau menurut aku terkait tadi yang dibilang oleh Jildian, hubungan antara raja dan paus itu menurut saya emang sesuai pada saat itu. Mengapa kayak gitu? Karena pada zaman atau pada masa itu memang ada dua aliran yang gak bisa disatukan, yaitu tentang agama juga tentang negaranya sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan kita satukan atau berbaur atau kayak nggak dipisah, pasti hal itu bakal sulit banget buat diatur, karena pastinya setiap perilaku atau setiap hal yang dilakukan sama manusia itu pasti bakal dibilang kayak wah ini bertentangan sama Tuhan nih gitu kan, bertentangan sama hukum-hukum yang telah Tuhan buat nih. Jadi kalau menurut saya terkait kedua aliran yang dijelaskan oleh Pak Thomas tadi merupakan relevan gitu kan, atau emang sesuai lah sama keadaan zaman saat itu gitu. Terus juga kalau misalkan dilihat pada zaman sekarang atau dilihat di Indonesia sendiri ya, terkait teori kedaulatan Tuhan, kalau misalkan kita memegang erat teori kedaulatan Tuhan atau menjadikan itu sebagai tumpuan pertama di Indonesia saat ini, memang sangat susah atau tidak akan relevan. Kenapa? Karena seperti tadi yang Bang Iqbal bilang, terdapat beberapa kelemahan seperti adanya sulit untuk berdemokrasi gitu kan. Terus adanya pluralisme agama juga pasti bakal memperkeruh sistem negaranya pada saat ini. Apalagi kan pada zaman sekarang bener-bener orang-orang itu kayak bener-bener beragam banget kan. Jadi kalau misalkan Indonesia sendiri megang tentang teori kedaulatan Tuhan pada saat ini pasti bakal susah. Walaupun emang di Indonesia sendiri kita memegang teori itu, cuman dilandaskan juga dengan teori tentang kedaulatan rakyat. Nah, jadi menurut saya kayak gitu sih kayaknya. Cukup sekian. Ada yang menambahkan lagi? Jadi mungkin menjelaskan bahwa kalau Indonesia berarti
campuran gitu, dia plural Iya, untuk gitu. kedaulatannya. Iya. Yang mana ada sisipan-sisipan dari kedaulatan Tuhan, dari kedaulatan rakyat, mungkin kayak gitu ya. Iya, betul. Kayak gitu. Karena kalau misalkan difokuskan ke kedaulatan Tuhan sendiri, kan Indonesia agamanya beragam kan, banyak juga. Pasti bakal banyak pertentangan gitu kan, bakal susah banget dan bakal chaos banget nih Indonesia kalau misalkan megang tentang teori kedaulatan Tuhan aja. Tapi karena Indonesia megang tentang teori kedaulatan rakyat, juga megang tentang undang-undang, makanya hal itu bisa disejajarin bahwasanya emang kedua teori tersebut bisa disandingkan kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau nambahkan, teman-teman? Silakan, Ayo, guys. silakan, nggak apa-apa. Boleh banget. Nadia? Diskusi, diskusi. Ri? Ada cut dulu. Aji. Ada lagi? Haji mau seri untuk sih mau Udah kayaknya. Langsung aja. Alhamdulillah, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang pada hari ini telah menyempatkan waktu untuk berdiskusi mengenai materi kedaulatan Tuhan. Saya harap diskusi kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, umumnya untuk rekan-rekan semua. Kita ambil sisi positifnya, kita buang negatifnya. Alhamdulillah, semoga materi yang kita diskusikan hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita. Semoga Allah selalu mempermudah kita semua dalam menimba ilmu. Terima kasih banyak. Mohon maaf teman-teman bila penjelasan dari kita semua ada kurang tepat. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.